Halo Wak, terima kasih sudah klik video ini. Ketemu lagi sama aku Narevisi Naga. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Dan hari ini sesuai dengan judulnya, kita bakal bahas alur cerita film The Penthouse Season 3 episode yang pertama. Tapi sebelumnya bantu subscribe dan like video ini dulu ya Wak. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Terima kasih. Episode pertama The Penthouse 3 diawali dengan Joe Dante yang bermimpi di sel tahanan. Dan dalam mimpinya, patung ikon Heracles rusak dan terdapat satu orang laki-laki terluka di sana dan sepertinya itu adalah Joe Dante. Selanjutnya terlihat bahwa Joe Dante dan penghuni Heracles yang lain mendapat perlakuan yang kurang baik dari penghuni lama di sel tahanan itu. Kemudian terlihat bahwa Sim Suryan membeli yayasan Chong-A karena Ibu Chan Sejin menjualnya, karena ia tidak pernah tertarik dengan yayasan itu. Selanjutnya terlihat Suryan berbicara dengan Seokyeong. Saat itu, Seokyeong bersikeras harus masuk Universitas Musik Seoul, walaupun selama ini kita tahu dia terpaksa sekolah musik karena takut dengan ayahnya. Kemudian di sana juga hadir Berona dan Sekun. Dan Seokyeong mengejek Berona karena dia tidak akan kuliah dan harus bekerja untuk menghidupi dirinya. Tampaknya sikap Seokyeong kembali jahat karena ayahnya jadi dipenjara. Kemudian terlihat Berona mengembalikan uang yang pernah diberikan Suryon dan meminta maaf karena berbuat banyak salah. Tapi Suryon menolaknya dan berkata bahwa ibunya sudah membayar kesalahannya. Dan Suryon tetap bersikap baik dengan Berona. Dan Seokyeong yang melihat itu semua menjadi cemburu dan marah. Scene berikutnya terlihat Hayon Chol meruncingkan sebuah sikat gigi yang tampaknya akan ia gunakan untuk menghabisi Joe Dante. Dan kemudian Joe Dante berpindah sel, dan ternyata di sel itu sudah ada Hayon Chol dan Lee Kyujin. Padahal Joe Dante berharap sel barunya akan lebih baik, tapi ternyata tidak. Di sana malah ada ketua geng yang sangat ditakuti. Dan tidak hanya Joe Dante, Chon Sojin juga mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari ketua geng tahanan perempuan di sana, yang ternyata juga pernah sekolah musik, sehingga ia juga pandai bernyanyi. Ketua itu meminta Chon Sojin bernyanyi untuknya, tetapi Chon Sojin menolak dan ia menjadi marah. Ia meminta Kang Mari dan Go Sang-a memukul Chon Sojin setiap dia menyebutkan kata "ah" dalam lagunya. Jadi kayak dipukul kanan kiri gitu loh Wak, sehingga Chon Sojin ini babak belur. Scene ini kocak sih, nanti kalian harus nonton sendiri fullnya ya. Kemudian di sini kita ngelihat Logan Lee lagi Wak, tapi ini flashback sebelum dia naik pesawat untuk ketemu Sim Suryan ya. Di sini dia bersama pria yang di pesawat kemarin, dan ternyata pria itu bernama Baek Jun-ki. Jadi ternyata pria ini bernama asli Joe Dante, dan pria ini menyebut jika Joe Dante palsu membunuh kedua orang tuanya dan kabur dengan membawa aset-aset keluarganya. Jadi Joe Dante yang selama ini kita lihat itu hanya menggunakan identitas dari Baek Jun-ki ini, Wak. Logan kemudian memberitahu keberadaan Joe Dante palsu, dan Baek Jun-ki menjadi sangat marah. Scene berikutnya saat malam hari dan tahanan lain tertidur, Hayon Chol bangun dan mencoba untuk menyerang Joe Dante. Ia sangat terluka karena Eun Byul juga dipenjara di tahanan remaja. Namun Joe Dante langsung terbangun dan mereka terlibat perkelahian. Semua tahanan terbangun dan mereka juga dipisahkan oleh sipir tahanan, dan ketua geng membela Hayon Chol dengan mengatakan bahwa Joe Dante menyerang mereka ketika mereka tertidur. Dan ketika sipir sudah pergi, ketua geng itu menyuruh semua anak buahnya untuk menyerang Joe Dante. Dan kemudian terlihat Logan Lee menelpon sipir penjara. Ketua geng itu mendengarkan percakapan mereka, dan tidak tahu apa masalahnya, ketua geng tahanan itu mencekik leher Joe Dante dengan handuk kecil hingga pingsan. Selanjutnya terlihat Joe Dante didatangi sekretarisnya, dan dia diberitahu bahwa ketua geng itu bernama Bong Chi-sun, dan dia orang yang rela berbuat apa saja demi uang. Dia bahkan masuk ke penjara dengan sengaja, dan tampaknya memang sudah menargetkan Joe Dante. Tak hanya itu, bahkan semua pengacara Joe Dante mengundurkan diri, dan Joe Dante langsung berpikir bahwa ini semua pasti ulah Joe Dante, Logan Lee maksudnya. Esok harinya, Joe Dante menerima sebuah koran yang berisi kode rahasia, yang menyatakan bahwa Logan Lee akan ada di Korea dalam 9 hari ke depan. Nampaknya ia berhasil menyuruh sekretarisnya untuk memberi suap dan sipir itu mau membantunya. 9 hari kemudian, para tahanan diperbolehkan main ke halaman. Joe Dante dengan sengaja memancing amarah Hayon Chol dengan membicarakan Eun Byul yang dipenjara. Joe Dante bahkan menyebut bahwa hal pertama yang akan ia lakukan begitu bebas dari penjara adalah membunuh Oh Yuni dan Berona. Hayon Chol menjadi sangat marah dan mereka kembali berkelahi, hingga akhirnya Joe Dante mengambil sikat gigi yang diruncingkan dari lengan bajunya, dan ketika Hayon Chol memukulnya lagi, Joe Dante menusukkan sikat gigi itu ke perutnya sendiri dan membuat dia bersimbah darah, dan segera dilarikan ke rumah sakit. Di tempat lain terlihat ayah Eugenie baru bebas dan dia dihampiri oleh sekretaris Joe Dante.
Kemudian terlihat Logan Lee berada di pesawat bersama Baek Joon Ki. Ia datang bersama Logan Lee untuk bertemu dengan Jo Dante di penjara setelah mereka menemui Suryeon. Sementara itu di rumah sakit, Jo Dante berhasil kabur. Dia dijemput sekretarisnya dan mereka memiliki bom di bangku belakang. Nah, sampai sini kita jadi semakin jelas bahwa memang Jo Dante adalah pelaku pemboman terhadap Logan Lee. Selanjutnya terlihat Baek Joon Ki izin keluar dari mobil. Dia berpapasan dengan seorang pria tua dan Suryeon juga ditabrak oleh ayah Eugenie. Nampaknya itu untuk memperlambat kedatangan Suryeon menemui Logan. Biar pas aja gitu, bomnya meledak sebelum Logan meninggalkan mobil. Saat Suryeon pergi itu, ayah Eugenie menyalin kartu miliknya. Setelah itu terlihat orang tua itu meninggalkan troli di samping mobil Logan dan dia memberikan kode seperti selamat tinggal kepada Logan Lee. Dan Logan Lee segera tersadar bahwa ada yang tidak beres dengan troli itu. Waktu bom itu menunjukkan 10 detik lagi dan mobil pun meledak. Suryeon berteriak histeris, dan barulah muncul Baek Joon Ki yang terkejut melihat mobil itu meledak. Kemudian terlihat pria tua itu membuka penyamarannya, dan kita pasti bisa duga kalau itu adalah Jo Dante. Kita beralih ke ruang interogasi. Di sana Ha Yeon Chol dinyatakan bersalah karena menusuk Jo Dante, dan Lee Kyu Jin bertindak sebagai saksinya. Jadi ternyata, sebelum kejadian penusukan itu, Lee Kyu Jin didatangi oleh Jo Dante, dan dia disuruh mengambil sikat gigi Ha Yeon Chol, dan sebagai gantinya, Jo Dante akan membayar uang jaminan pembebasan Lee Kyu Jin. Scene berikutnya, Jo Dante mendatangi kediaman Hakim Agung. Dia mengancam hakim itu dan meminta agar ia membantu pembebasan Jo Dante. Setelah itu Jo Dante berpura-pura pingsan di toilet rumah sakit agar semua orang berpikir bahwa ia hanya pingsan dan bukan kabur. Dan di tempat kejadian mobil Logan meledak, terlihat Suryeon ditemani Baerona dan Sekun. Suryeon menatap kosong dan sangat sedih. Esok harinya di kantor polisi, Suryeon memberi kesaksian bahwa ia yakin Jo Dante terlibat dalam hal ini. Tetapi polisi tidak bisa menahannya karena Jo Dante terbukti dirawat di rumah sakit. Dan kemudian muncul berita bahwa Logan Lee terlibat dalam kematian Na Aegyo, sehingga rombongan Jo Dante kemungkinan akan bisa dibebaskan. Lalu di rumah sakit tempat Jo Dante dirawat, datang seorang perawat yang kemudian terlihat menyuntikkan cairan ke dalam infus Jo Dante, dan dia adalah Suryeon. Sayangnya, Jo Dante terbangun, dan Suryeon menyerangnya dengan tusuk rambut miliknya. Kemudian saat kembali ke rumahnya, Suryeon merasa ada seseorang di sana, dan orang itu adalah ayah Eugenie. Ayah Eugenie berdiri di depan patung ikon Herakles dan dia mengingat kenangan di mana ada mayat seorang wanita dan dirinya di sana. Mungkin itu penyebab mengapa ia dipenjara dulu. Kita beralih ke Sojin yang tampak mulai depresi. Dia mulai berhalusinasi dan 3 kali mencoba bunuh diri. Di tempat lain, Suryeon mendatangi psikolog dan menceritakan kejadian Logan, dan dia yakin ada seseorang di sana. Sekembalinya ke rumah, ia melihat Jo Dante di sana, dan di pengadilan, hakim memutuskan hukuman baru untuk Chan Sojin, yaitu 2 tahun penjara dengan 4 tahun masa percobaan, karena dia dinilai memiliki masalah psikologis. Tetapi tampaknya itu hanya akal-akalan Chan Sojin saja. Dan kemudian, ketika keluar ruangan, ia diculik oleh Oh Yuni dan Suryeon, dan mereka mendorongnya dari tebing. Dan begitulah episode pertama dari The Penthouse Season 3. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Bantu subscribe, like, dan share video ini kalau kalian suka. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Stay safe dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye!